Itu bisa. Selanjutnya kita masuk pada langkah kedua dalam rangka mengasah personal value kita. Pada langkah kedua, ini adalah kita harus mampu melihat antara kondisi yang ada dibandingkan dengan kondisi ideal. Jadi kesenjangan antara kenyataan dengan idealnya. Kita ambil contoh misalkan berat badan seseorang itu kaitannya ada yang namanya BMI atau Body Mass Index, indeks berat tubuh dari manusia. Ketika katakanlah berat tubuh manusia itu tidak sesuai atau nilai BMI itu tidak sesuai dengan kondisi ideal, ini kita harus bisa melihat sebuah kondisi yang bermasalah. Atau bisa juga misalkan cuaca normalnya atau idealnya cuaca di Indonesia atau musim di Indonesia itu ada dua musim, yaitu kemarau dan musim hujan, di mana periodenya adalah untuk musim kemarau dimulai dari bulan April sampai Oktober, kemudian untuk musim penghujan mulai Oktober sampai April. Tapi ternyata pada kenyataannya kok berbeda. Seharusnya katakanlah bulan Oktober pertengahan atau akhir sudah mulai turun hujan, tapi faktanya sampai bulan Desember belum turun hujan. Nah, ini adalah sesungguhnya fenomena atau masalah, dan kita harus perlu cari apa masalahnya. Meskipun ini contoh yang terlalu luas, tapi di dalam keseharian kita atau praktek kita tentu kita sesuaikan dengan skup organisasi kita. Kita mencoba membandingkan kondisi yang idealnya seperti apa, kemudian kenyataannya seperti apa. Nah, ketika kita bisa melihat kondisi ini, kesenjangan antara ideal dan kenyataan, ini adalah bagian dari kemampuan kita menangkap sinyal untuk melakukan sebuah improvement, perbaikan. Dengan cara apa? Ya, dengan cara kita mencari akar masalah dari terjadinya problem tadi atau kesalahan tadi atau kegagalan tadi. Nah, ini bisa kita lakukan ya, secara terus-menerus. Kemampuan menangkap ini harus selalu kita asah. Kita harus selalu belajar dan terus belajar. Berlatih dan terus berlatih atau mencoba, sehingga kita pada akhirnya akan menjadi insan yang benar-benar memiliki kemampuan menangkap gejala-gejala yang berbeda daripada kondisi yang ideal. Ini merupakan langkah yang kedua. Itu bisa. Selanjutnya kita masuk pada langkah kedua dalam rangka mengasah personal value kita. Pada langkah kedua, ini adalah kita harus mampu melihat antara kondisi yang ada dibandingkan dengan kondisi ideal. Jadi kesenjangan antara kenyataan dengan idealnya. Kita ambil contoh misalkan berat badan seseorang itu kaitannya ada yang namanya BMI atau Body Mass Index, indeks berat tubuh dari manusia. Ketika katakanlah berat tubuh manusia itu tidak sesuai atau nilai BMI itu tidak sesuai dengan kondisi ideal, ini kita harus bisa melihat sebuah kondisi yang bermasalah. Atau bisa juga misalkan cuaca normalnya atau idealnya cuaca di Indonesia atau musim di Indonesia itu ada dua musim, yaitu kemarau dan musim hujan, di mana periodenya adalah untuk musim kemarau dimulai dari bulan April sampai Oktober, kemudian untuk musim penghujan mulai Oktober sampai April. Tapi ternyata pada kenyataannya kok berbeda. Seharusnya katakanlah bulan Oktober pertengahan atau akhir sudah mulai turun hujan, tapi faktanya sampai bulan Desember belum turun hujan. Nah, ini adalah sesungguhnya fenomena atau masalah, dan kita harus perlu cari apa masalahnya.
Meskipun ini contoh yang terlalu luas, tapi di dalam keseharian kita atau praktek kita, tentu kita sesuaikan dengan skop organisasi kita. Kita mencoba membandingkan kondisi yang idealnya seperti apa, kemudian kenyataannya seperti apa. Nah, ketika kita bisa melihat kondisi ini, kesenjangan antara ideal dan kenyataan, ini adalah bagian dari kemampuan kita menangkap sinyal untuk melakukan sebuah improvement, perbaikan. Dengan cara apa? Ya, dengan cara kita mencari akar masalah dari terjadinya problem tadi atau kesalahan tadi atau kegagalan tadi. Nah, ini bisa kita lakukan ya, secara terus-menerus. Kemampuan menangkap ini harus selalu kita asah. Kita harus selalu belajar dan terus belajar. Berlatih dan terus berlatih atau mencoba, sehingga kita pada akhirnya akan menjadi insan yang benar-benar memiliki kemampuan menangkap gejala-gejala yang berbeda daripada kondisi yang ideal. Ini merupakan langkah yang kedua. Sobatku Bisa, selanjutnya kita masuk pada langkah ketiga dalam rangka mengasah personal value kita sebagai insan TQM. Di mana dalam langkah ketiga ini kita harus bisa melihat, membandingkan antara situasi atau hasil terhadap target atau sasaran. Kita ambil contoh, misalkan seorang pemanah tentu memiliki target sasaran yang harus dicapai, yaitu lingkaran paling tengah, biasanya berwarna kuning, dan itu merupakan poin tertinggi yang memiliki nilai 10. Nah, ketika seorang atlet pemanah tersebut melakukan pelepasan anak panah, nah, maka akan bisa kita lihat di mana hasilnya. Apakah posisinya benar di tengah yang memiliki nilai 10? Apakah bergeser ke arah atas di lingkaran yang lain? Ataukah ke kanan? Ataukah ke kiri? Dan seterusnya. Ketika kita melakukan percobaan pemanah tadi, kemudian kita bisa mengumpulkan data. Oh, ternyata anak panah banyak menancap pada nilai 5, dan 6 ini bisa kita lihat juga di mana posisinya. Apakah ada di atas, di kiri, di kanan, atau di bawah daripada sasaran. Ketika kita mendapatkan data-data dari hasil di percobaan memanah tadi, maka kita akhirnya bisa melakukan kegiatan secara ilmiah, yaitu kita membuat data. Ternyata hasil dari data menunjukkan bahwa percobaan memanah ini posisinya ada di atas dari sasaran atau dari target. Artinya apa? Maka improvement atau perbaikannya adalah berusaha digeser ke bawah. Supaya apa? Supaya bisa masuk ke tepat sasaran. Ini untuk katakanlah percobaan memanah. Atau ketika kita membuat sebuah rencana akan membangun atau melakukan sebuah pembuatan yang di situ kita sudah targetkan bahwa proyek ini akan selesai dalam waktu 3 bulan. Sebagai seorang insan yang memiliki pemahaman terkait TQM, maka tidak semata-mata memeriksa pada hasil akhirnya, tetapi juga harus membuat yang namanya kontrol. Sering di lingkungan atau di tengah-tengah kita agak sulit, mengalami kesulitan membedakan apa yang dimaksud kontrol dengan monitor. Apakah ini monitoring atau apakah ini kontrol? Dimana dalam pemahaman TQM, ketika kita berbicara tentang kontrol, itu adalah sebuah aktivitas yang dilakukan
dengan melakukan pendataan dan kemudian dalam perjalanannya itu setelah melihat adanya penyimpangan berusaha untuk dikembalikan. Ini namanya kontrol. Tetapi kalau monitor dalam sebuah aktivitas kemudian melihat pergerakannya, kemudian hanya mencatat jumlahnya sekian, kemudian bergerak ke sini, kemudian nambah, berkurang, dan seterusnya. Jadi terjadi fluktuasi, tetapi tidak melakukan tindakan apapun. Itu namanya monitor. Monitoring dan kontrol itu memang letak perbedaannya adalah ketika monitor itu tidak melakukan action ketika terjadi penyimpangan, sedangkan kontrol adalah ketika melihat adanya sebuah penyimpangan langsung bertindak. Nah, ini yang dimaksudkan terhadap kemampuan mengasah kita, ya, membandingkan antara target terhadap hasil itu adalah seperti itu, ya, melakukan kontrol. Jadi kita melihat, oh, targetnya adalah kita mau menuju katakanlah Monas, sehingga dalam rangka menuju Monas itu kita membuat langkah-langkah, katakanlah menggunakan apa transportasi ke sana. Oh, kita akan menggunakan busway atau menggunakan kendaraan pribadi atau menggunakan sepeda motor atau menggunakan kereta api. Dan di dalam perjalanannya sudah barang tentu ketika kita melaksanakan aktivitas tersebut ada hambatan atau mungkin ada masalah-masalah di dalam perjalanan. Sebagai insan yang memiliki pemahaman TQM, maka ketika targetnya adalah Monas, maka akan diperhatikan perjalanannya seperti apa, dengan alat apa, dan apakah kenyataannya atau hasilnya adalah sesuai sampai Monas, tapi ternyata ada perubahan. Yang awalnya menggunakan kendaraan pribadi, ternyata karena terjebak kemacetan kemudian berubah ganti menggunakan sepeda motor. Nah, ini adalah sebuah kontrol supaya bisa sampai pada Monas dengan kondisi yang katakanlah lalu lintas padat dan seterusnya, sementara target sampai di Monas adalah sudah ditentukan jamnya, waktunya. Maka di dalam antisipasinya itu adalah melakukan actionnya tadi, mengganti alat untuk transportasinya untuk menjangkau ke sana. Nah, ini adalah salah satu dari 4 cara, ya, atau metode dalam hal mengasah personal value kita sebagai insan TQM. Jadi pada langkah ketiga ini adalah kita harus bisa, ya, membandingkan antara target terhadap hasil atau nilai yang dihasilkan dari aktivitas itu. Nah, ketika kita mampu melihat perbedaan, kesenjangan, dan di situ kita harus melakukan sebuah action atau tindakan. Demikian personal value yang ketiga.